Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar,
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terhormat Bapak Kepala Sekolah Sekarang 3 Bapak Arman Susanto SPD, Dewan Guru Hebat yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan rahimnya kita semua sampai saat ini masih diberikan nikmat sehat dan panjang umur sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumul kiamat kita mendapatkan syafaatnya yang agung. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah juga Dewan Guru Hebat semuanya yang telah hadir pada hari ini. Saya di sini berkenan memohon izin terlebih dahulu kepada Bapak, kemudian meminta izin juga kepada rekan sejawat untuk ikut bergabung bersama saya di sini dalam rangka melaksanakan aksi nyata 1.4 budaya positif. Dalam hal ini saya merupakan pelaksanaan program nyata dari pendidikan guru penggerak, yang mana di sini saya sebagai calon guru penggerak pada angkatan 7 di Kabupaten Bekasi, BPDP Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini saya bermaksud mengadakan webinar untuk menyampaikan materi mengenai budaya positif yang mudah-mudahan memberikan efek yang luar biasa atau yang efek yang bisa bermanfaat untuk kita semua di sini sebagai warga sekolah, karena kita selalu mempunyai motivasi bahwa kita harus memulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil dan mulai dari sekarang ini. Jadi kita mempunyai 3M yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada, apalagi kita menjadi seorang pendidik tentunya di sekolah. Untuk itu sebagai rangkaian acara pada hari ini, pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang kedua penyampaian materi webinar aksi nyata yaitu peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yang ketiga penandatanganan keyakinan kelas, peraturan kelas, sekaligus poster yang akan dipasang di setiap kelas dan di lingkungan sekolah kita sebagai aksi nyata dari sebuah perilaku budaya positif. Untuk mempersingkat acara, marilah kita mulai untuk acara hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Bapak yang bisa hormati, khusus guru hebat yang ada di sekitar Satria 03. Sama-sama bersama-sama kita panjatkan puji Allah SWT. Allah masih memberikan amanat untuk kita sampai hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita berdoa Allah selalu sehatkan badan kita, dan yang lagi sakit semoga diangkat sakitnya Allah SWT, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai rangkaian kewajiban kita sebagai pelajar dalam rangka melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Guru hebat yang saya hormati, alhamdulillah hari ini ada kegiatan penandatanganan dan juga webinar dalam rangka peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Ini merupakan salah satu tantangan buat kita semua para guru. Jadi guru tidak lagi puas dengan apa yang dia miliki saat ini. Kenapa? Karena zaman berubah. Kata Sayyidina Ali,
apa yang ingat bahwa didik anakmu sesuai apa zamannya. Jadi kalau dulu kita tidak pernah berpikir sedikit pun bagaimana mengajar dengan webinar, bagaimana mengajar tanpa tatap muka dan sebagainya, ternyata harus kita alami. Dan ini harus dipersiapkan matang-matang. Oleh karena itu kewajiban guru bukan cuma ngajar di depan kelas, kemudian membentuk anak dari nggak bisa menjadi bisa, dari nggak pintar menjadi pintar. Padahal urusan pintar dan tidak itu bukan urusan guru, ya. Dan lagi tugas kita hanya menyampaikan apa yang kita bisa dan sebagainya. Oleh karena itu, terima kasih yang sudah ya ke depan itu ya mau tidak mau dipaksa ya. Walaupun Pak saya kan udah umurnya sudah sudah ujur ya, sudah tua, sudah berwarna, jadi nggak ada itu. Karena minal mahdi ila lahdi gitu ya. Jadi untuk ilmu itu nggak ada batasnya ya. Batasnya dari ayunan sampai ke yang umur. Jadi nggak ada urusan dengan umur gitu ya. Nah jadi oleh karena itu ikuti semua kegiatan, apalagi sekarang yang namanya di penggerak ini sudah jadi tren di kalangan pendidik. Jadi kalau kita tidak mengikuti zaman itu, maka kita akan ya sudah seperti lagu Daud Adian Musa, aku masih seperti yang dulu. Apapun kurikulum, apapun makanannya gitu, minumannya tetap. Jadi apapun kurikulumnya, ngajarnya rasanya begitu kan, ini nggak bisa. Kedepan hari ini adalah salah satu upaya usaha kita dan rekan-rekan guru yang lain. Hari ini ada beberapa yang izin ke saya. Satu adik ada kegiatan apa itu ayolah guru penggerak gitu ya, fungsi. Kemudian Bu Tri izin, ada Padana. Kemudian sebagian ada di Faskia, hari ini ada pertandingan futsal dan sebagainya. Jadi hari ini terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah merupakan satu program yang memang sudah disepakati bersama. Kemarin Pak Oki sudah lapor saya, Pak ini konsepnya dan sebagainya. Jadi hari ini membuktikan bahwa teman-teman mau meningkatkan apa SDM. Dan sampai ilmu yang sudah ada seolah-olah kita udah paling pintarnya itu di kelas. Jadi kalau Ibu makin terus melanjutkan sekolah atau pendidikan makin tinggi, ternyata makin tinggi ilmu kita itu agak ada pisang sama sekali. Saya pernah merasakan itu. Kayaknya di Kabupaten Bekasi atau di Kampung Barangan saya paling pintar. Padahal setelah masuk di pendidikan berikutnya semakin kesana makin nol kita itu, makin gak punya ilmu itu. Jadi karena itu teruslah berkembang. Apalagi sekarang kita juga nggak tahu bagaimana perkembangan, bagaimana kebijakan politik negara kita. Ya ikutin aja dulu. Ya sebelum nanti bagaimana di tahun 2024 apakah berubah pemerintahan kita atau bagaimana. Tapi guru terus meningkatkan itu karena nggak ada salahnya, nggak ada ruginya. Salah satunya adalah guru penggerak. Ternyata di guru penggerak itu banyak sekali hal-hal yang ternyata selama ini kok ngajar saya nggak benar ya. Padahal kok perasaan saya, perasaan saya udah luar biasa di depan kelas. Anak-anak juga Pak sama saya senang dan sebagainya. Ternyata itu bukan implikasi daripada kegiatan proses belajar mengajar. Oleh karena itu terima kasih kepada teman-teman yang sudah masuk di kegiatan guru penggerak. Jangan lupa ini imbaskan kepada teman-teman yang lain. Kenapa? Lagi-lagi kita tim. Saya bilang kita tim. Jadi nggak bisa satu persatu. Bu Ade lebih pintar, atau Bu ini lebih pintar, Uki lebih pintar, atau yang lainnya lebih pintar dari yang lainnya. Kita ini adalah tim. Oleh karena itu apapun yang kita lakukan semuanya adalah demi kepentingan anak didik dan juga ruang lingkup sekolah kita. Sekolah kita aja dulu ya. Nah jadi karena itu terima kasih yang sudah mengimbaskan kepada teman-teman dan mau berbagi belajar di setiap hari satu. Karena jadwal kita sekolah guru itu bukan sampai hari Jumat, tapi sampai hari Sabtu. Hari Minggu pun kalau dibutuhkan ya tidak mau. Artinya memang guru itu kerjanya 24 jam. Ya, di rumah juga kadang-kadang orang tua dan sebagainya itu suka capri dan sebagainya. Itu harus dilayani, jangan sampai tidak dilayani. Ya anak ini masih sudah tua, sudah segala macam. Jadi nggak ada itu. Karena minal mahdi ila lahdi gitu ya. Jadi untuk ilmu itu nggak ada batasnya. Batasnya dari ayunan sampai ke liang kubur.
Jadi nggak ada urusan dengan umur gitu ya. Nah jadi oleh karena itu ikuti semua kegiatan, apalagi sekarang yang namanya guru penggerak. Ini sudah jadi tren di kalangan pendidik. Jadi kalau kita tidak mengikuti keamanan dan juga webinar dalam rangka peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Ini merupakan salah satu tantangan buat kita semua para guru. Jadi guru tidak lagi puas dengan apa yang dia miliki saat ini. Kenapa? Karena zaman berubah. Kata Sayyidina Ali, apa dia dan Mbak. Kemudian terakhir dalam rangka kegiatan budaya positif, lagi-lagi kemarin karena kita memang sudah memutuskan untuk data, konsekuensinya ke arah sampah. Kemarin juga sudah bisa lihat, sudah mulai pemanfaatan sampah dan sebagainya. Artinya bukan bawa terampil itu dari rumah. Kalau dari rumah ya menumpuk lagi di sekolah. Tapi bagaimana memanfaatkan sampah yang ada di sini untuk mengurangi volume. Terakhir, pedagang. Karena konsekuensinya pedagang kita ada di sekolah. Ini mau tidak mau gurunya semuanya, mau yang pulang kayak mau yang pergi segala macam, itu dilarang untuk jajan di luar. Kalau kita sampai di sana, itu nggak bisa melarangnya. Kenapa? Karena itu lahannya udah lahan jalan. Apa hubungannya melarang orang jualan di jalan? Gitu kan ya? Tapi sebagai guru semuanya silakan. Kenapa? Karena kita ada pedagang di dalam kita, kemudian dia kita mintakan iuran. Dengan ada pedagang di luar, artinya mengurangi omset yang ada di dalam. Jadi mohon ini juga kerjasamanya, anak-anak terus disampaikan bahwa jangan kalau jajan di luar, jajannya di dalam. Kalau memang Pak biasanya orang tua ada di dalam diganti, jadi jajannya pada diganti. Sekarang kan orang tua nggak boleh nggak boleh di dalam. Sekarang di luar. Kalau di luar gimana? Ya semuanya anaknya juga di luar, orang tuanya di luar. Akhirnya omset untuk jajan di kantin kita akan berkurang. Jadi ini salah satu bagaimana cara tadi menanggulangi kegiatan yang memang sudah kita putuskan. Jadi oleh karena itu sekali lagi kemarin kelas ini sudah dimulai. Kelas kelas 6. Lahannya bukan lahannya, halamannya sudah kita jadwalkan. Nanti juga semua kelas silakan melaksanakan kegiatan itu, tapi nanti terasnya akan kita perbaiki dulu, kita tes dulu, baru nanti patungan tiap kelas itu. Kalau 3 kelas ya 3 orang, 3 kelas ya untuk warna-warni dan sebagainya. Ini salah satu bentuk dari tadi menciptakan budaya positif di sekolah, ya, termasuk bagaimana cara membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah sesuai dengan golongannya dan sebagainya. Jadi selamat kepada Bu dan kawan-kawan untuk menyelenggarakan kegiatan hari ini adalah webinar tentang peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sekali lagi, proses pembelajaran yang kita lakukan bukan cuma sekedar apa yang selama ini kita lakukan. Aja datang anak-anak, apalagi ada guru yang baru datang ngomong, anak-anak sekarang matematika sampai halaman berapa? Ada nggak yang pernah ngomong begitu? Anak-anak bahasa Indonesia sampai halaman berapa ya? Jadi kalau pertama kali guru udah ngomong gitu, artinya dia memang tidak punya persiapan sama sekali untuk ngajar. Saya belum ada waktu. Mungkin minggu-minggu inilah kalau memang waktunya agak senggang. Karena memang saya di dua hakim, satu di desa, sekarang ada di sini. Ya, desa sedang melaksanakan kegiatan pilkades PAW. Kebetulan saya ketua panitianya, mau tidak mau. Artinya minggu depan insya Allah saya akan masuk ke dalam kelas masing-masing. Ngajar kok biasa aja, nggak usah grogi, nggak usah apa. Saya mau lihat benar nggak dia melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Apalagi penandatanganan SKP baik dan PKG baik PNS maupun non PNS. Jadi sekarang udah nggak ada bedanya tuh ASN dan non ASN, ya, baik pekerjaan dan lain sebagainya. Kita akan lihat bukan mau mencari kekalahan, tetapi nanti kita melihat, kita diskusi, ya, ngajar yang bagus ini gimana sih, ya. Nah jadi apalagi kalau guru ujuk-ujuk, ujuk-ujuk langsung, anak keluarkan buku matematika, buka halaman 15, kerjakan nomor 1 sampai 60 misalnya, biar antar kamu. Jadi guru ini nggak punya tahapan dalam RPP mengajar, gitu ya. Nggak ada persepsinya, nggak ada bagaimana simbol baik ke anak dan sebagainya.
komunikasi ke anak itu sangat penting, ya. Nah, jadi karena itu selamat mengikuti kegiatan webinar. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi buat kita semua. Lagi-lagi bahwa proses pembelajaran tidak cukup sampai apa yang dilakukan selama ini, ya. Nah, misalnya Pak, saya ngajar udah hampir 20 tahun, ya. Tapi saya ngajar dengan menggunakan metode itu berhasil. Ini udah nggak cocok lagi, nggak tepat lagi. Oleh karena itu silakan gali ilmu pengetahuan dan berbagi, itu yang paling penting. Selamat mengikuti kegiatan webinar. Mudah-mudahan ini jadi bahan pengetahuan buat kita. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan sambutannya sangat memotivasi sekali bagi kami. Semoga Bapak senantiasa Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya, mohon maaf Bapak izin, saya sudah menyampaikan mungkin berapa minggu yang lalu tentang aksi nyata dari rekan-rekan sejawat saya dalam rangka membuat kesepakatan kelas, juga poster yang membantu program sekolah adiwiyata kita, yaitu berupa poster kebersihan. Dan sekarang saya meminta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan penandatanganan poster sekaligus keyakinan kelas yang akan dipasang atau akan dipajang di setiap kelas masing-masing, juga untuk poster yang akan dipajang di lingkungan sekolah. Jadi semua guru saya berikan tugas untuk membuat poster masing-masing, juga kesepakatan kelasnya masing-masing. Nah, ini untuk poster ini insya Allah akan dipasang nanti di dinding sekolah. Mungkin juga ada poster-poster di sini sebagian untuk semua tanda tangan. Poster ini sudah lihat yang kesepakatan kelasnya, yang posternya di depan. Ini untuk menjadi guru yang biasa-biasa aja sudah sudah zamannya ya Pak ya, bahwa kita mulai dari sekarang, mulai hari ini dan mulai dari yang kecil 3M, kita harus menjadi guru yang luar biasa. Saya percaya bahwa Bapak Ibu guru di sini adalah guru-guru hebat yang mau maju bersama, yang mau belajar bersama untuk mencapai sebuah tujuan kita, yaitu visi sekolah, juga untuk keberhasilan putra-putri kita di masa depan menjadi generasi bangsa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Bapak mohon izin untuk selanjutnya saya akan melanjutkan pemberian webinar. Mohon maaf, di sini saya sebagai calon guru penggerak bukan berarti saya sudah bisa. Saya tidak punya pemikiran seperti itu, tapi saya terinspirasi dengan sabda Nabi Muhammad SAW, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dari saya, sampaikanlah dariku, kata beliau, walaupun satu ayat. Nah, saya mengambil tiba dari hadis tersebut bahwa apapun yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, saya akan sampaikan, saya akan tularkan kepada teman-teman, meskipun sambil kita kongres ya, orang beres-beres, ataupun istilahnya apa sih, berarti gibah bermanfaat ya. Nah, saya sedikit demi sedikit akan mengeluarkan atau menyampaikan ilmu yang saya dapat, bukan untuk menunjukkan wah saya udah lebih pertama atau bisa, bukan. Tapi saya ingin dari hal yang kecil yang saya sampaikan, saya bisa memberikan ilmu yang baru untuk maju bersama-sama untuk mewujudkan sekolah kita sampai ke visinya, sesuai dengan visi yang ada di depan kantor. Jadi itu visi bukan hanya sekedar visi, tapi benar-benar visi yang harus kita wujudkan secara bersama. Kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita harus menjadi sebuah tim
yang bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini sebagai aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 7 modul 1.4, saya di sini bertugas untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Adapun yang akan saya sampaikan di sini, saya terinspirasi oleh Dajendra ya. Pekerjaan besar membutuhkan banyak bakat, kemampuan, energi positif, dan kompetensi terbaik. Jika kita semua menyatu dalam kolaborasi dan sinergi, kita semua menjadi kuat dan mampu menghasilkan karya terbaik. Semoga menjadi inspirasi buat kita untuk maju. Guru penggerak angkatan 7 modul 1.4, saya di sini bertugas untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Adapun yang akan saya sampaikan di sini, saya terinspirasi oleh Dajendra ya. Pekerjaan besar membutuhkan banyak bakat, kemampuan, energi positif, dan kompetensi terbaik. Jika kita semua menyatu dalam kolaborasi dan sinergi, kita semua menjadi kuat dan mampu menghasilkan karya terbaik. Semoga menjadi inspirasi buat kita untuk maju. Untuk selanjutnya, kita ini disapa oleh murid, tapi bagaimana guru menyapa murid dan bagaimana guru menyelesaikan satu permasalahan atau berbagai permasalahan atau konflik yang terjadi di antara murid-murid kita. Budaya positif di sekolah ini dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini ya. Pertama, perubahan paradigma, stimulus respon, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang harus menjadi budaya positif di sekolah kita pada khususnya dan umumnya di sekolah-sekolah lainnya juga. Kemudian apa yang dengan perubahan paradigma stimulus respon yang tadi yang merupakan unsur pertama. Nah di sini bahwa untuk membangun budaya positif di sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif dulu, lingkungannya yang aman, nyaman, agar peserta didik kita itu mampu berpikir, mampu bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di sini merupakan salah satu strategi yang perlu ditinjau adalah bentuk disiplin yang selama ini kita jalankan di sekolah. Nah, di sini pembahasan disiplin ini akan meninjau kita teori yang dikemukakan oleh Dian dosen, ya. Nah, di sini sebelum kita jalan lebih lanjut tentang teori disiplin restitusi dari Dian dosen ini, kita harus menyamakan dulu model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, karena kita sebagai guru mempunyai peran kontrol biasa di sekolah ini, karena kita kan di bawah kita itu peserta didik kecil. Nah, kita kan merasa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini miskonsepsi yang selama ini, artinya yang selama ini kita jalankan ternyata salah. Ini miskonsepsi. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang keempat, kita ilusi bahwa kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa terhadap peserta didik. Dan itu saya rasakan ya, semuanya ada dalam diri saya. Ya, dan ini menjadi sebuah hal yang sama Dr. William Glasser diluruskan miskonsepsi. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita terlebih dahulu. Di sini kita harus mampu. Nah, ini selama ini yang menjadi miskonsepsi kita. Padahal dari kata dasarnya disiplin itu adalah belajar. Nah, di sini kita kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan tujuan apa yang kita hargai atau untuk pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, disiplin itu cenderung ke sebuah kekerasan. Ya.
Nah, di sini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, memiliki motivasi, disiplin diri. Itu merupakan motivasi internal dari perorangan. Kita juga sebagai guru sama. Kita harus memiliki motivasi internal, disiplin termasuk juga kita harus disiplin. Maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Atau ada yang harus mendisiplinkan kita karena mau tidak mau kita sebagai manusia. Misalkan Budia masuknya telat udah 15 menit nih. Nah, itu perlu kan misalkan kita motivasi eksternal. Susah itu praktiknya. Tapi kalau tidak mulai kita dari hari ini, dari sekarang kapan? Nah, kita jalankan kan perubahan itu tidak harus sekaligus terlihat, tapi perlahan, sedikit-sedikit, bahwa itu sudah menunjukkan kemajuan. Contoh dari program pelaksanaan P5 yang kita sepakati bersama, saya terus terang aja saya sudah melihat kok beberapa perubahan dalam minggu-minggu ini. Sampah pagi-pagi di tempat sampah udah kosong semuanya. Ya, anak-anak juga responnya bagus ketika kita ajak bergotong royong untuk memilah sampah. Itu sudah merupakan sebuah kemajuan. Adapun nanti tentang peraturan kelas nanti ada hubungannya juga dengan ini. Nah, di sini pengertian disiplin positif itu seperti apa? Nah, di sini di SD yang 03 sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid kelasnya yaitu Ibron. Berapa anak dari kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Ibron yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Mas Pupa, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira siapa alasannya Ibron kok melakukan seperti itu? Nah, itu kita sebagai guru sampai ke situ. Ini anak sampai bisa begini, apa penyebabnya dicari. Kita tugasnya sebagai guru mencarinya. Jangan langsung kita ngomel langsung ke anak, habis tuh anak kita ngomelin. Nah, itu kesalahan yang saya lakukan. Guru sebagai guru sudah berapa? 18 tahun. Ya, saya pernah melaksanakan seperti itu. Jadi, ya. Nah, karena ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, apa saja? Satu, kalau bertahan hidup itu semuanya, karena manusia harus makan. Nah, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian kebebasan, ya, saya bebas. Nah, itu kebutuhannya, kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kesenangan, penguasaan. Nah, itu. Ini adalah 5 hal yang ada pada diri kita sebagai manusia. Sama ya, kita juga sama suami kan. Kadang kita ngomel-ngomel itu sebetulnya mah pengen apa sih? Pengen diperhatiin. Saya perhatian sedikit kan luar biasa. Nah, murid kita juga begitu. Kebanyakan yang saya hadapi kayak dulu Hanif ya, dia kalau ngajar itu tidur di mobil. Karena itu terus mungkin Bu Kasih juga pernah menjadi gurunya yang pada dasarnya kasih sayang yang dia ingin dapatkan. Iya. Nah, kemudian kita sebagai guru nih, yuk kita refleksi diri. Posisi kontrol restitusi ini adalah ada di kita, di guru, ada di Bapak Kepala Sekolah ke guru-gurunya. Penghukum, ada guru tipe penghukum, membuat orang merasa bersalah. Ada posisi kontrol guru kita sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ini. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, untuk lebih memperjelas lagi tentang materi 5 posisi kontrol ini, saya akan memutarkan sebuah video berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sekilas setelah Bapak Ibu Guru hebat melihat isi dari video tadi, maka di sini sekarang kita menjadi tahu tentang posisi kontrol kita sebagai guru, yakni posisi kontrol restitusi. Nah, di sini guru itu ada sebagai guru posisinya penghukum. Nah, di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sesekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, di sini guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini, kita akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu bisa didik. Kalau ada perkataan seperti itu, berarti posisi kontrol kita sebagai guru ada di posisi penghukum. Kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dianya. Yaitu, nah, kalau saya sudah melakukan seperti itu dengan pengalaman saya sudah 18 tahun, berarti saya pun pernah menjadi posisi guru di penghukum ini. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, maksudnya kan setelah kita tahu, oh, nah ada perbaikan. Mana sih sebetulnya yang harus kita tempuh sebagai seorang pendidik? Membuat merasa bersalah. Nih, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan datang seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Di mana kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka masing-masing. Murid merasa tidak berharga karena telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi manajer ini udah kita sebagai teman, sebagai pemantau, itu sudah ada dua-duanya di kita. Dan dengan demikian bisa jadi dalam waktu-waktu tertentu kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi kita bisa ketika kita sudah berada di posisi manajer boleh menggunakan pemantau dan sebagai teman. Nah, tetapi tetap harus tugas utamanya yang didahulukan. Nah, kemudian di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang. Untuk selanjutnya yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang segitiga restitusi, yaitu merupakan sebuah solusi yang harus kita lakukan kepada peserta didik kita yang mengalami sebuah permasalahan. Langkah yang pertama yang kita ambil sebagai pendidik adalah menstabilkan identitas, kemudian konsolidasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Sebagaimana telah tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat bahwa kita memiliki 5 kebutuhan dasar sebagai manusia. Nah, di sini kita bertugas membantu peserta didik kita mengenali kebutuhan yang harus dipenuhi dari peserta didik tersebut ketika berbuat salah itu apa. Karena di sini pada dasarnya setiap tindakan manusia itu kan kita tahu memiliki tujuan, yaitu memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun atau survival. Nah, di sini kita sebagai seorang pendidik bisa menanyakan kepada peserta didik kita, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi di sini kamu hebat, kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apakah ini penting ya bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu
juga bisa pertanyaannya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini semua merupakan langkah yang bijak saya rasa ketika kita melakukan segitiga restitusi ini dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada pada sekitar kita, terutama pada peserta didik kita. Adapun yang terakhir adalah tentang menanyakan keyakinan. Nah, di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini kita akan berkata sebagai pendidik, apakah nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, kemudian nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah, sebagaimana bahwa kita sudah membuat kesepakatan kelas, nah anak diarahkan untuk menilai dirinya sendiri apakah sudah sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat sendiri. Nah, di sini kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa, nak? Apa yang kamu rasakan? Nah, ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini insya Allah akan menumbuhkan hal positif atau hal baru, hal yang lebih baik pada diri setiap peserta didik, sehingga muncullah motivasi internal dan langkah segitiga restitusi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjadi sebuah solusi bagi kita, karena kita setiap hari tidak akan pernah terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi kita baik di kelas maupun di lingkungan sekolah yang ada pada peserta didik. Kita kenali dari awal bahwa pada dasarnya ada kebutuhan dasar yang peserta didik tidak penuhi, yang kita harus mampu memberikan jalan atau memenuhi kebutuhan tersebut. Itu dengan cara kita melakukan penyelesaian permasalahan tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi yang telah saya sampaikan. Kegiatan pertama tadi dalam kegiatan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini Bapak Ibu guru, bahwa untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, dalam kegiatan menstabilkan identitas ini kita sebagai guru berkata seperti, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, nah. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga berbuat salah dan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, demikian Bapak Ibu guru hebat tentang webinar budaya positif yang bisa disampaikan pada saat ini, dengan harapan bahwa apa yang diberikan atau yang dibahas oleh kita semua pada hari ini membawa langkah baru yang lebih positif yang bisa kita laksanakan ke depannya untuk peserta didik kita, untuk kita, dan untuk sekolah kita. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi bahan pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat, yang mana di sini bukan saya sebagai penjawab utamanya, tapi kita akan melakukan diskusi untuk menjawab masalah yang disampaikan oleh guru-guru hebat, terutama yang ada di kelas, agar bagaimana dengan budaya positif ini. Bagaimana guru hebat semua, mungkin ada yang akan bertanya di sini? Ya, baiklah, Ibu Pira, persilakan. Mohon waktunya sedikit, mungkin ini saya minta solusi ya, bukan solusi, apa ya? Sharing aja, ya. Kan kita tuh sebagai pendidik tidak boleh memberi hukuman kepada siswa. Tapi bagaimana jika kondisi kelas itu mayoritas anak-anak memang yang aktif? Karena kita kasih hukuman pun kita tidak boleh. Terus kita ajak bicara baik-baik, itu juga tidak bisa. Itu bagaimana solusi? Terima kasih kepada Ibu guru hebat, Ibu Pira, yang sudah menyampaikan permasalahan yang dihadapinya. Nah, di sini saya tidak akan menjawab sendiri, tapi mungkin di antara rekan sejawat lainnya, Ibu guru hebat ada yang bisa memberikan solusi atau atas permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Pira. Ya, Ibu Bapak guru yang hebat. Jadi saya bukan hendak menjawab apa yang menjadi masalah, tapi sekedar barangkali loh ya, masukan-masukan dari saya. Kebetulan suasana seperti itu juga ada di kelas kita. Maksudnya saya serondel kelas 3.
ada terutama di kelasnya sebelah saya tetangga kelas 3B itu hampir semuanya anak itu luar biasa. Luar biasanya itu ya macam-macam seperti yang kejadian di Bu Fira. Siswa itu ada yang cari perhatian mulu setiap hari. Nah, berdasarkan informasi yang guru penggerak sampaikan itu kan kita nggak boleh menghukum ya. Kita apalagi tadi dijelaskan ada 5 yang benar-benar terkesan banget. Ini guru harus ngapain kalau menemukan siswa seperti ini. Nah kemarin kebetulan saya sama Bu Kasih, Bu Siti Mas Pupa itu satu muridnya Bu Siti Mas Pupa itu ada masalah yang luar biasa. Jalan satu-satunya yang kami lakukan panggil orang tua. Nah kemarin itu terus terang apa ya, kejadiannya memang luar biasa banget sehingga kita memanggil orang tua dan kebetulan 2 orang tua, jadi antara anak dan anak gitu ya. Nah orang tua ini kita panggil, adanya responnya luar biasa. Responnya itu dia tidak. Ya, jadi seperti itu tadi Bu Fira, barangkali masukan atau pendapat ya dari saya, mudah-mudahan bisa digunakan atau dilakukan di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah yang ada. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Penyaji. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan guru hebat, juga Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatannya pada hari ini untuk menyampaikan webinar singkat mengenai budaya positif. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sebagai pengingat, sebagai inti dari materi yang saya sampaikan, bahwa yang pertama adalah kita harus memiliki kerangka acuan yang baru untuk melakukan sebuah perubahan. Tadi selalu saya katakan bahwa perubahan harus kita lakukan mulai dari diri, mulai saat ini, dan mulai dari hal yang terkecil. Adapun tentang beberapa hal yang harus kita ketahui dalam diri kita maupun peserta didik, diantaranya mengenai kebutuhan dasar sebagai manusia, kemudian bagaimana kita seorang guru dalam memposisikan diri dalam posisi kontrol yang benar-benar kita harus menempatkannya dengan benar, kemudian bagaimana kita bisa menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi dalam proses pendidikan yang ada di sekolah kita. Semoga acara yang saya sampaikan pada hari ini bisa memberikan manfaat. Kedepannya kita bisa berbagi kembali untuk hal-hal yang lebih baik lagi, lebih positif dan lebih maju. Dan saya harapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita akan benar-benar terjalin, akan benar-benar terlaksana. Terima kasih, saya tutup acara ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.